Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Satria dengan NIM 230301531 dari kelas 3B Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan Open System Interconnection atau OSI 7 Layer Model. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu OSI dan apa saja yang ada di dalam OSI. OSI sendiri itu singkatan dari Open System Interconnection. Dia adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. 7 tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan atau layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan di bawahnya. Setiap layer bersifat mandiri sehingga tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. Manfaat OSI Layer Model. Yang pertama itu mencakup standarisasi komunikasi. Yang dimaksud dari standarisasi komunikasi itu, model OSI membantu dalam membuat standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi dengan mudah. Yang kedua itu mencakup pemahaman struktur jaringan. Yang dimaksud adalah model OSI mempermudah pemahaman tentang bagaimana data bergerak dalam jaringan dengan membaginya ke dalam lapisan-lapisan yang terpisah. Lalu, ketika terjadi masalah dalam jaringan, model OSI membantu para administrator jaringan untuk lebih cepat mengidentifikasi lapisan mana yang bermasalah. Yang ketiga, mencakup desain dan pengembangan jaringan. Model OSI membantu dalam perencanaan, desain, dan pengembangan jaringan. Dengan pemahaman yang kuat tentang setiap lapisan, para profesional dapat merancang jaringan yang efisien dan handal. Yang keempat, interoperabilitas. Model OSI mendorong perangkat dari berbagai vendor untuk berinteraksi dengan baik dalam jaringan yang sama, meningkatkan interoperabilitas. Nah, OSI model itu mempunyai karakteristik sendiri. Nah, dari karakteristik ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan atas atau upper layer dan lapisan bawah atau lower layer. Lapisan atas. OSI model umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Sedangkan lapisan bawah, model OSI menangani masalah transportasi data. Data link layer dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, model dari OSI tersendiri bisa dibilang upper layernya itu sama seperti host layer, sedangkan low layers itu sama seperti media layer. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau host layer atau upper layer itu berkaitan dengan user interface, data, formatting, dan communication sessions. Sedangkan low layer atau media layer berkaitan dengan bagaimana data mengalir. OSI model terbagi atas 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Ketujuh lapisan tersebut diurutkan dari bawah ke atas sebagai berikut.
Yang pertama ini ada application layer. Nah, application layer itu berada di lapisan paling atas. Nah, kita dapat menemukan application layer yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Yang ketiga ada session layer. Session layer bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan session layer ini yaitu mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antara kedua perangkat, lalu menyediakan metode untuk memulai mengelola dan mengakhiri sesi komunikasi, dan dalam beberapa kasus memastikan pemulihan sesi setelah gangguan komunikasi. Yang keempat ada transport layer. Pada layer transport ini bertugas sebagai memecah data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk pengiriman. Lalu memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat dengan mengelola koneksi end-to-end, mengontrol aliran data, dan mengatur ukuran jendela atau window size. Lalu dua protokol transport yang umum adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router. Yang keenam ada data link layer. Nah, di sini fungsinya untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address. Lalu ada mengelola aliran data antara dua perangkat yang terhubung langsung, memastikan pengiriman data yang andal dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pengiriman, menangani akses ke media fisik, menghindari tabrakan atau collision, dan mengatur pengalamatan perangkat atau MAC address.
Berikut adalah ilustrasi dari proses aliran data. Nah, bisa dilihat ya, dari source lalu mengarah ke destination. Selanjutnya adalah alur transmisi data. Di sini juga ada penerapan OSI layer. Nah, seperti ini ya bentuknya penerapan OSI layer. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Open System Interconnection atau OSI 7 layer model dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.